Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, kita kembali lagi ngaji kitab Sahih Muslim setelah berapa lama ya? Hampir seminggu ya libur ya, kalau nggak keliru. Ya karena ada musibah yang menimpa saya dan keluarga, jadi saya mohon maaf kepada teman-teman eh, karena tidak bisa konsisten seperti biasanya sampai jadi libur panjang kayak begitu. Mohon maaf dengan sangat kepada teman-teman. Saya bukan bermaksud untuk nggak menepati janji saya untuk istiqomah, tetapi karena ada uzur, ada persoalan yang membuat saya tidak bisa baca kitab, jadi saya liburkan pengajian. Mari kita ngaji kembali sebagaimana biasa, sebagaimana lumrahnya. Mudah-mudahan saya, teman-teman semuanya diberi kesehatan, semua rintangan ujian dimudahkan oleh Allah. Kita bisa ngaji lagi sama-sama ya. Kita mulai dengan pembacaan kitab, dengan pembacaan umul kitab ya. Al-Fadilah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imami Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمنين، وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita kemarin nyampe mana? Waqad takallama ya. Waqad takallama dan sungguh berbicara. Ba'du muntahilil hadithi. Muntahili ini asalnya jamak mudzakkar salim, nunnya dibuang karena idhofah ya. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu tifkatu risina. Waqad takallama dan sungguh berbicara ba'du muntahilil hadithi, siapa sebagian orang yang ngaku-ngaku atau berlagak ahli hadis, min ahli asrina, dari orang yang di masa kami, kata Imam Muslim, berbicara fi tashihil asanidi, di dalam mensahihkan sanad-sanad, wa tasqimiha, dan mendhaifkan asanid, biqaulin, dengan dia berbicara takallama biqaulin, dengan pembicaraan, dengan ungkapan, dengan pendapat, lau darabna, andaikan berpaling kami, an hikayatihi, dari menceritakan qaul, wa dzikri fasadihi, dan menyebutkan kerusakan qaul, sofhan, dengan benar-benar berpaling. Ini doroba sofhan itu berpaling, maknanya sungguh-sungguh berpaling.
Andaikan kita berpaling dari menceritakan kaul itu, dari menjelaskan bahwa kaul itu rusak, lakana niscaya ada apa ad-darbu ra'yan matinan adalah pendapat yang kuat wa madhaban sahihan dan madhab yang sahih. Jadi kata Imam Muslim, ada sebagian orang yang ngaku pakar hadis, ngaku menekuni ilmu hadis hingga pakar, lalu berbicara soal tashihul asanid, berbicara soal tasqimul asanid. Sanad ini sahih, sanad ini dhaif dan seterusnya. Tetapi perkataan itu, andaikan kita tidak ceritakan, andaikan kita tidak perlu sebutkan bagaimana lemahnya pendapat itu, bagaimana cacatnya pendapat itu, niscaya itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Pendapat yang mengatakan bahwa berpaling dari apa yang disampaikan oleh muntahilil hadis itu ra'yan matinan, menjadi pendapat yang kuat, menjadi madhaban sahihan, menjadi madhab yang sahih. Idh karena al-i'radu, adapun berpaling, anil qaulil muttarahi, dari qaul yang dibuang, ahra itu lebih pantas, li imamatihi, kenapa kok lebih pantas li imamatihi, untuk lebih pantas li imamatihi untuk mematikan qaul, wa ikhmali dzikri qailihi dan menggugurkan iskot ikhmal ini, menyebutkan orang yang mengatakan terhadap qaul, wa ajdaru dan lebih layak alla yakuna apa tidak ada dzalika apa itu dzikru qailihi atau dzikrul qaul, tambihan sebagai peringatan lil juhali terhadap orang-orang bodoh, alaihi atas dzikrul qaul. Jadi kalau pendapat yang sudah jelas-jelas enggak dipakai, sudah jelas-jelas pendapat itu cacat, kata Imam Muslim, sudah enggak usah dibahas-bahas, enggak usah di share-share, enggak perlu. Karena pendapat itu sudah enggak jelas dari awal, enggak perlu dibahas. Sebagai peringatan terhadap orang-orang al-juhal, ya, orang-orang bodoh. Biar orang-orang yang nggak tahu, biar nggak sembarangan nge-share kaul yang nggak jelas, dasarnya yang nggak jelas, referensinya, rujukannya. Qira'anna, namun sesungguhnya kami, lamma takhawwafna, tatkala takut kami, min syururil awaqibi, dari dampak buruknya beberapa dampak, waqtiraril jahalati, dan tertipunya orang-orang bodoh, orang-orang tak tahu, tertipu bimuhdatsatil umuri, dengan perkara-perkara baru, wa isra'ihim, dan percayanya mereka, ila i'tiqadi khata'il mukhtiina, kepada meyakini kelirunya orang-orang yang berkata, orang-orang yang keliru, wal aqwalis saqitati, dan kaul-kaul yang gugur, yang enggak jelas rujukannya, indal ulama, menurut ulama, ra'aina, kami melihat, al-kashfa, kepada menyingkap, an fasadi qaulihi, dari rusaknya kaulnya, al-muntahil, waradda, itu ataf ke kashfa, waradda maqalatihi, dan menolak makalahnya muntahilil hadith, biqadri ma, dengan kadar sesuatu, yaliku, yang layak apa amma biha, dengan maqalah, minar raddi, nyatanya amma berupa penolakan, ajda, saya melihat, ra'aina, kami melihat, al-kashfa itu maf'ul pertama, ajda, kepada pantas, alal anami itu maf'ul kedua, alal anami, kepada orang-orang, wa ahmada, dan lebih terpuji, lil akibati, dampaknya, insyaallah ta'ala. Jadi kata Imam Muslim, sesungguhnya membicarakan qaul yang dhaif, menyebutkan di mana sisi dhaifnya, di mana sisi lemahnya, itu tidak penting. Kenapa kok tidak penting? Karena kalau kita bicarakan, qaul itu akan terus bermunculan. Nah, sedari awal orang yang memunculkannya,
itu tahu, tapi makin lama makin ke sini orang-orang tidak tahu apakah itu qaul dhaif atau sahih gitu. Sesungguhnya tidak penting disebutkan, nggak perlu disebutkan qailnya orang yang mengatakan, nggak perlu disebutkan bagaimana sisi lemahnya, nggak perlu. Sudah nggak usah dibahas sekalian itu sesungguhnya kata Imam Muslim. Tetapi Imam Muslim ini takut, khawatir nanti orang-orang lama-lama qaul itu akan muncul lagi. Jadi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu hadis tertipu. Kemudian beliau punya pikiran baru. Nah, pikiran baru itu adalah dengan mengungkap qaul yang tak seharusnya diungkap itu. Diungkap bagaimana lemahnya qaul ini. Bagaimana cara menolak qaul yang seperti ini. Nah, itu lebih apa kata Imam Muslim kira-kira lebih gimana ini? Lebih layak. Yang seharusnya dilakukan itu memang menyebutkan, tetapi dengan alasan tadi itu biar orang-orang tidak tertipu dengan qaul yang tidak jelas, yang lemah ini. Kira-kira kayak begitu. Saya banyak ditanya oleh teman-teman karena statement saya beberapa waktu yang lalu di Facebook itu soal hadis terkait fadilah tiap malam sholat tarawih itu. Sesungguhnya statement saya itu bukan hal baru karena saya sering sampaikan dimanapun sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan dulu pernah buat video parodi kira-kira kayak begitu. Dan beberapa kali ketika menyebutkan soal orang yang bohong atas nama Nabi yang di hadis-hadis sebelumnya, itu saya juga sebutkan di antara kebohongan itu adalah ya hadis tentang fadilah salat tarawih. Saya juga sebutkan itu sebagai tambih ya, sebagai peringatan. Saya sebutkan hadis itu bermasalah bukan hanya dari segi sanadnya, bukan hanya dari segi matannya, sanadnya juga jelas bermasalah. Sanadnya itu jelas nggak perlu dibahas karena memang nggak menyebutkan rentetan sanad. Matannya juga masuk di dalamnya adalah kategori hadis-hadis palsu. Alamatul wad'i yang banyak itu tanda-tanda kepalsuan di dalam hadis itu masuk di dalamnya. Dan memang kitab Durratun Nasihin itu salah satu kitab yang sering lumrah menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada di dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah di dalam ilmu hadis dan bahkan tidak menyebutkan sanadnya. Ada sebagian kawan yang menyebutnya tidak apa-apa kalau tidak menisbatkan itu kepada Nabi. Nisbatkan saja kepada kitab Durratun Nasihin. Maka jawabannya ya sesungguhnya sudah ada sebelumnya dari Imam Muslim itu jawaban-jawabannya. Nah ini juga menjadi sebuah jawaban yang lain sebagai penguat. Kalau itu qaul dhaif ya seharusnya tidak perlu dibicarakan biar orang-orang tidak tertipu. Ia yang mengatakan bahwa boleh nge-share selain asalkan tidak menisbatkan kepada Nabi, dia orang tahu. Tetapi yang lain kan bukan orang tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Imam Muslim menganggap bahwa al-qaul al-muttarah sebaiknya tidak disebutkan, tidak diceritakan, tidak di-share? Karena lambat laun orang-orang makin tidak tahu apakah itu qaul lemah atau bukan. Jadi sekarang di-share, dibicarakan misalnya. Tetapi yang membicarakan tahu kalau itu qaul lemah. Makin ke sini makin lama itu makin gak jelas apakah itu qaul lemah atau bukan. Makanya gak penting dibicarakan sesungguhnya kata Imam Muslim. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi oleh Imam Muslim, oh kayaknya ini penting dijelaskan. Karena khawatir suatu saat tetap diungkap sama orang, sementara nggak ada yang jelaskan bahwa qaul ini lemah. Jadi nggak apa-apalah disebutkan aja.
Jelaskan aja kalau kaul ini lemah. Dan saya juga menjelaskan seperti itu, bahwa ini bukan hadis, atau dalam mustalah hadis disebut hadis palsu. Jadi dengan mengatakan itu tidak apa-apa nge-share itu asalkan tidak atas nama Nabi, iya ketika itu dipahami. Tetapi berikutnya orang-orang kan nggak tahu apakah itu hadis Nabi atau bukan. Begitu kira-kira. Jadi memang sebaiknya tidak disebut, tidak perlu diungkap. Kalau teman-teman nanya tulisan bagaimana itu bermasalah, sudah banyak tulisan yang mengatakan bahwa memang di sana itu hadis-hadis bermasalah. Iya, termasuk diantaranya hadis fadilah tarawih itu. Khusus fadilah tarawih itu sudah banyak tulisan tentang itu. Bahkan para pendakwa, dai, para habaib juga mengatakan, kalau tidak percaya dengan saya, para habaib juga mengatakan jangan perlu ikut nge-share kayak begituan gitu. Ya kira-kira nggak jauh beda dengan teks yang kita baca, itu alasannya. Wa za'ama, dan menduga, al-qailu, siapa orang yang mengatakan, alladzi iftatahna, yang membuka kami al-kalama kepada pembicaraan, alal hikayati, atas cerita angkaulihi, dari perkataannya zaim al-qail, wal ikhbari, dan kami sudah ceritakan informasi an su'i rawiyatihi, dari buruknya pikirannya al-qail. Za'ama, jadi orang yang dibicarakan di awal itu, sejak awal menduga anna kulla isnadin, sesungguhnya setiap sanad, li haditsin, bagi hadis, fihi, yang ialah di dalam hadis, fulanun an fulan, fulan dari fulan, waqad ahata, dan sungguh memberitahu, menginformasikan, ahata itu meliputi makna asalnya, menginformasikan al ilmu, apa pengetahuan, bi annahuma, bahwa sesungguhnya fulan dan fulan, qad kana, sungguh ialah sungguh ada siapa fulan dan fulan, fi asrin wahidin, pada satu masa, wa jaizun, dan boleh ayyakuna, apa ada, al hadithul ladzi, apa hadits, alladzi hadits, rawa yang meriwayatkan, ar-rawi siapa rawi, amman dari orang, rawa yang meriwayatkan siapa rawi, anhu dari man, qad sami'a ialah sungguh mendengar siapa ar-rawi hu kepada hadis, minhu dari man, wa syafaha, dan bertutur langsung, menerima langsung siapa ar-rawihu kepada hadis, atau wasyafaha, dan bertemu langsung siapa ar-rawihu kepada aman, bihi, dengan bertemu musyafaha itu artinya berbicara langsung, wasyafaha, dan berbicara langsung siapa rawihu kepada aman, bihi, dengan hadis. Ghairu annahu, akan tetapi, annahu sesungguhnya, la na'lamu sya'an, la na'lamu tidak tahu kami, lahu bagi lahu bagi rawi, minhu dari man rawa, samaan kepada mendengar, walam najid, dan tak menjumpai kami, fi syai'in pada sesuatu, minar riwayati dari banyak riwayat, tak menjumpai, annahuma bahwa sesungguhnya ar-rawi dan amman rawa anhu, iltaqaya adalah berjumpa keduanya, qattu sama sekali, au tasyafaha, atau bertemu langsung keduanya, bi haditsin, atau tasyafaha berucap langsung keduanya, bi haditsin dengan hadits, anna kulla isnadin li haditsin fihi fulanun an fulan, annal hujjata, ialah sesungguhnya hujjah, la takumu adalah tidak tegak, indahu di sisinya qail, bi kulli khabarin dengan setiap khabar, jaa yang datang apa khabar, hadzal maji'a dengan kedatangan ini, jadi maf'ul mutlak, hatta sehingga yakuna ada, indahu di sisinya qail, az-zaim al-qail, tidak tetap, hatta hingga yakuna ada, indahu di sisinya al-qail, az-zaim al-qail, al-ilmu apa pengetahuan, bi annahuma bahwa sesungguhnya keduanya, ar-rawi dan amman rawa, qad ijtama'a sungguh berkumpul keduanya, min dahrihima di masanya keduanya, marratan satu kali, fasaidan atau lebih, au tasyafaha atau berucap langsung keduanya, bil hadithi dengan hadis, bainahuma di antara keduanya, au yarida atau datang, khobarun apa informasi, fihi yang ilad di dalam khobar, bayanu jtima'ihima adapun keterangan berkumpulnya keduanya, wa talakihima dan saling talakihi ya berjumpa keduanya, marratan satu kali, min dahrihima dari masa keduanya, fama faqaha atau lebih dari marrah.
Nanti tak jelaskan. Fa illam yakun, maka jika tidak ada indahu di sisinya qail ilmu dzalika apa pengetahuan itu, walam ta'ti dan tak datang riwayatun sahihatun apa riwayat yang sahih tukhbiru yang memberikan informasi apa riwayat anna hadzal rawi bahwa sesungguhnya rawi ini orang yang meriwayatkan ini meriwayatkan an sahibihi dari gurunya rawi. Qad laqiya ialah sungguh bertemu siapa rawihu kepada sahib marratan satu kali wasami dan mendengar siapa rawi minhu dari sahib syai'an kepada sesuatu lam yakun maka tidak ada fi naklihi ialah di dalam meriwayatkannya ar-rawi al-khabar kepada khabar meriwayatkan amman dari orang rawa yang meriwayatkan siapa ar-rawi anhu dari man dzalika kepada itu khabar wal amru sedangkan perkara kama wasafna sebagaimana telah kami sifati yaitu apa yang kami sifati mereka fi asrin wahidin mungkin bertemu mungkin mendengarkan juga hujjatun tidak ada apa meriwayatkan hadis yang demikian hujjatun apa hujjah wa kana al-khabaru indahu dan ada apa khabar indahu di sisinya az-zaim al-qail mauqufan itu dipending ini bukan hadis mauquf tapi dipending enggak boleh diamalkan kapan sampai kapan hatta sehingga yarida datang alaihi atas zaim al-qail sama'uhu apa mendengarnya rawi minhu dari sahib li syai'in terhadap sesuatu minal hadithi dari hadis qalla baik sedikit apa syai' au katsura atau banyak fi riwayatin di dalam riwayat mitlima yang seperti sesuatu waroda yang warid apa emak. Jadi begini, Imam Muslim ini membela kira-kira ya, Imam Muslim ini membela atau membantah orang yang mengatakan bahwa hadis mu'an'an itu tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi yang disebut muntahilil hadits yang ba'du muntahilil hadits itu menolak kehujjahan hadis mu'an'an. Mu'an'an itu kira-kira an Zaidin an gitu loh. Mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karam wa mubahamum ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'an itu meriwayatkan hadis bil an'anah, pakai an semuanya. Tetapi tidak pakai gini, yang bisa dijadikan hujjah yang jelas-jelas atau yang secara soreh pernah bertemu antara guru dan murid. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi di dalam hadisnya menyebutkan sami'tu, akhbaroni, amba'ani, nabba'ani dan seterusnya atau qara'tu ala atau dan seterusnya yang mirip-mirip itu. Nabba'ani, amba'ani, akhbartu, ukhbirtu dan seterusnya itu. Itu jelas-jelas pernah bertemu antara guru dan murid. Tetapi kalau langsung an siapa gitu, itu kan nggak jelas pernah ketemu apa enggak. Nah Imam Muslim membela itu. Bahkan orang yang mengatakan seperti itu disebut orang yang su'i rawiyatihi, buruk pikirannya kata Imam Muslim. Nah orang yang al-qail alladhi iftatahna al-kalam ala al-hikayati an kaunihi itu mengatakan bahwa hadis yang rentetan sanadnya pakai an fulanun an fulanin itu tidak bisa dijadikan hujjah. Padahal kata Imam Muslim, ada catatan sejarah atau ada dokumentasi bahwa dua orang ini kana fi asrin wahidin. Dua orang ini ada di satu masa. Wa jaizun ayyakuna al-haditsul ladzi rawa ar-rawi amman rawa anhu qad sami'ahu. Dan boleh jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi itu memang benar-benar didengar dari gurunya itu yang disebutkan fulan an fulan. Atau boleh jadi syafahahu bihi. Memang ketemu langsung ya benar kayak tadi mirip yang tadi qad sami'ahu minhu wa syafahahu. Kemungkinan ini ada. Kemungkinan fi asrin wahidin imkanul liqa mungkin ketemu dan wasama imkanul liqa wasama ada tiga kemungkinan ini walaupun nggak pasti masih ya tetapi sudah ada catatan seperti itu mereka berdua pernah sezaman ada kemungkinan 50-50 lah ya ada kemungkinan memang bertemu
dan memang menerima hadis kayak begitu. Nah, kata muntahilil hadis atau di sini disebut al-qaim itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi apapun hadis yang seperti ini jaa hadzal maji'a itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sampai kapan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah? Sampai ada keterangan yang menuturkan bahwa mereka berdua pernah bertemu, berkumpul langsung dan mendengarkan hadis secara langsung, berbicara soal hadis secara langsung. Itu hatta au yarida khabarun fihi bayanu ijtima'ihima dan seterusnya itu. Ini dari sini lompat ya, hatta yakuna indahul ilmu bi annahuma qad ijtama'a. Jadi tadi kan ada catatan bahwa mereka hidup satu masa. Ada kemungkinan mereka pernah bertemu dan saling meriwayatkan hadis gitu. Tetapi oleh orang yang menolak hadis mu'an'an ini, hadis an'anah ini, kemungkinan-kemungkinan itu dinafikan semuanya. Jadi hadis mu'an'an itu tidak bisa dijadikan hujjah hingga ada pernyataan, ada catatan yang mengatakan secara pasti bahwa mereka benar-benar satu masa dan pernah bertemu, pernah saling meriwayatkan. Jadi harus pakai kod ya, kod tahakkuk li tahqiq ya. Kalau tadi kan cuma kemungkinan. Jadi kata ini harus benar-benar bertemu atau ada informasi khusus, ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa orang ini sudah pernah bertemu dengan ini dan menerima hadis dari fulan. Nah, kalau sudah kayak begitu, maka baru bisa dijadikan hujjah hadis mu'an'an itu. Tetapi kalau tidak memenuhi kriteria itu, tidak pernah ada pernyataan langsung, tidak pernah ditemukan al-ilmu, pengetahuan, informasi yang menyatakan bahwa keduanya benar-benar bertemu dan saling meriwayatkan hadis. Kalau tidak ada seperti itu, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu bagaimana status hadisnya? Nah, status hadisnya dianggap mauquf. Tapi bukan mauquf yang wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, bukan. Mauquf di sini artinya hadis itu tidak bisa diamalkan. Nah, pendapat yang seperti ini yang ditolak oleh Imam Muslim. Kenapa kok ditolak? Karena kebanyakan hadis itu ya seperti ini. Ada banyak hadis yang diriwayatkan pakai mu'an'an. Nah, kalau kemudian ini ditolak, ada sekian banyak hadis yang kemudian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, Imam Muslim membela seperti ini. Biar tidak ada idho'ah, pengabaian terhadap hadis-hadis Nabi. Karena argumentasinya Imam Muslim ya tiga itu tadi. Sudah ada catatan bahwa mereka berdua hidup semasa misalnya. Hidup di tahun yang sama misalnya. Ya satu masa lah. Misalnya hidup di masa kepemimpinan siapa, benar semasa. Cuma kan gak ada pernyataan secara sarih yang mengatakan bahwa dua orang ini memang pernah bertemu dan pernah saling meriwayatkan hadis. Tetapi ini bisa sudah dijadikan sebagai hujjah. Begitu. Terus ya. Kalau punya saya di sini ada babu sihatil ihtijaj bil hadisil mu'an'an. Iya, lanjutannya seperti tadi ini. Wa hadzal qaulu, dan qaul yang seperti ini yang menolak hadis mu'an'an, yarhamukallah, mudah-mudahan mengasihi kepadamu Allahu siapa Allah, fil asani di dalam sanad-sanad, maksudnya mengomentari bahwa hadis mu'an'an itu tidak bisa dijadikan hujjah. Itu kan komentar soal sanad kan, karena pakai an itu kan. Itu qaulun mukhtara'un, qaul yang dibuat-buat, mustahdatsun yang baru, ghairu masbukin yang tak didahului sahibuhu, siapa sahibnya qail, ilahi kepada qaul. Jadi tidak pernah ada ulama mutaqaddimin yang menyatakan bahwa hadis mu'an'an itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu yang dimaksud ghairu masbukin sahibuhu ilaihi wala musa'ida, dan tidak ada pendukung lahu bagi sahib min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, alaihi atas qaul. Dari kalangan mutaqaddimin tidak pernah ada yang
mengatakan bahwa hadis mu'an'an itu bisa dijadikan hujjah, sementara dari kalangan mutaakhirin juga tidak ada kaul yang menguatkan terhadap argumentasi yang dikatakan oleh al-qail tadi itu. Argumentasi yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak hadis mu'an'an enggak ada, baik dari kalangan mutaqaddimin sebagai rujukan atau mutaakhirin sebagai penguat argumentasi itu. Wadzalika, adapun hal itu, kaunuhu qaulan mukhtara'an, annal qaula ialah sesungguhnya qaul asy-syai'a yang populer, al-muttafaq alaihi yang disepakati baina ahli ilmi, antara ahli ilmu bil akhbari dengan hadis-hadis, war riwayati dan riwayat, qadiman wa haditsan. Apa qaul yang populer dan disepakati? Anna kulla rajulin, ialah sesungguhnya setiap orang thiqatin yang terpercaya, rawa yang meriwayatkan siapa rajul, amithlihi dari semisalnya rajul, meriwayatkan haditsan kepada hadis, wa jaizun dan mungkin, mumkinun lagi mungkin, ini litakid, lahu bagi rajul, liqa'uhu apa bertemu dengan mithlun, as-sama'u dan mendengar, minhu dari mithlun, likaunihima karena adanya keduanya, likaunihima jami'an karena ada siapa keduanya, fi asrin wahidin pada satu masa, wa illam ya'ti sekalipun tidak datang, fi khobarin dalam satu khobar, qattu sama sekali, annahuma apa sesungguhnya keduanya, ijtama'a pernah berkumpul keduanya, wala tasyafaha dan tak pernah ada khobar bahwa keduanya tasyafaha saling berbicara langsung, bikalamin dengan sebuah pembicaraan, farriwayatu thabitatun, maka adapun riwayatnya itu thabitatun tetap, wal hujjatu adapun hujjah, biha dengan apa tadi? Ar-riwayat lazimatun itu wajib, illa kecuali ayyakuna apa ada hunaka ialah di sana dalalatun bayyinatun apa bukti jelas, anna hadzal rawiyah, bukti yang jelas bahwa sesungguhnya rawi ini menyimpan ala, membuang ala, dalalatun bayyinatun ala anna hadzal rawiyah, makanya dibaca fathah ya, anna hadzal rawiyah, bahwa sesungguhnya rawi ini lam yalqah tidak bertemu siapa rawi, man kepada orang rawa yang meriwayatkan siapa rawi anhu dari man, aw lam yasma atau tak mendengar siapa rawi minhu dari man syai'an kepada sesuatu. Jadi kenapa itu disebut sebagai qaul mukhtara? Qaul yang dibuat-buat, qaul baru yang tidak ada rujukannya dari kalangan mutaqaddimin dan tidak ada penguat dari kalangan mutaakhirin. Kenapa kok seperti itu kan? Karena yang populer dan yang disepakati di kalangan para ahli hadis, qadiman wa haditsan, baik yang lalu maupun yang paling kontemporer, kata Imam Muslim, riwayat menggunakan hadis an-anah itu bisa dijadikan hujjah. Itu gampangnya kira-kira kayak begitu. Anna kulla rajulin thiqatin rawa amithlihi, setiap orang terpercaya meriwayatkan dari orang terpercaya juga, mungkin bertemu, ada kemungkinan kedua orang itu bertemu dan mendengar secara langsung karena mereka berdua hidup satu masa, sekalipun tidak ada informasi, tidak ada catatan yang valid yang mengatakan bahwa kedua orang ini benar-benar bertemu. Hanya kemungkinan mereka berdua bertemu walaupun tidak ada catatan dokumentasi yang secara valid mengatakan kedua orang ini pernah bertemu. Tidak ada dokumentasi yang valid bahwa kedua orang ini pernah saling meriwayatkan hadis, tidak ada. Tetapi kemungkinan-kemungkinan itu mungkin bertemu karena mereka satu masa, mungkin mendengarkan hadis karena mereka satu masa, itu sudah cukup dijadikan argumentasi bahwa ar-riwayat bil an-ana itu thabitatun, bisa dijadikan sebagai rujukan, wal hujjatu biha lazimatun, dan wajib mengamalkan apa yang ada di dalam body tag hadis an-anah itu tadi, sampai ada pernyataan, ada catatan, ada dokumentasi bahwa kedua orang murid dan guru itu tidak pernah bertemu. Jadi kebalikannya yang tadi, kebalikannya qaul mukhtara tadi. Kalau qaul mukhtara tidak bisa diamalkan, katanya hadis mu'anana,
hingga ada catatan yang menyatakan bahwa keduanya memang benar-benar bertemu. Nah, ini kebalikannya. Dan ini yang disepakati oleh para ahli hadis. Jadi kata para ahli hadis, hadis mu'an'an itu bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai argumentasi sampai ada bukti yang mengatakan bahwa dua guru murid, mu'an'in dan mu'an'an anhu, itu pernah atau tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar secara langsung. Begitu. Fa'amma wal amru mubahamun. Ini enggak benar kaidah fa'amma wal amru ini sesungguhnya. Makanya harus ditakdir katanya. Maksudnya enggak benar, enggak sesuai persyaratan yang disebutkan di ilmu nahwu gitulah kira-kira. Yang tertulis, tetapi mungkin ada yang enggak tertulis gitu. Makanya untuk memahamkan ditakdir fa'amma wal amru mubahamun ay fa'amma fi hali ibhamil amri. Adapun dalam kondisi fa'amma wal amru mubhamun, dalam kondisi mubham alal imkani atas kemungkinan alladhi yang fassarna menafsiri kami farriwayatu ala sama'i, maka adapun riwayat ala sama'i ialah mendengar abadan selamanya. Jadi selama tidak ada dalil, tak ada dokumentasi yang mengatakan mu'an'in dan mu'an'an anhu itu tidak pernah bertemu, selama tidak ada dokumentasi itu, maka karena masih tidak jelas ya, ada apa ya? Iya kan sama-sama nggak jelas ini, pernah dengar dan enggak. Karena sama-sama nggak jelas farriwayat itu anas sama'i, maka al aslu as-sama. Pakai kaidah itu, pada dasarnya rawi ini mendengar langsung dari gurunya abadan hatta takuna dalalatu allati bayyana, hingga ada ad-dalalatu apa dalalah. Ini takunanya tam ya, bukan yang nakis, sama kayak yang tadi dulu ya. Alla yakuna dzalika itu tam, ndak nakis, jadi ndak punya khobar, cuma punya marfu. Hatta takuna, hingga ada ad-dalalatu apa dalalah allati dalalah bayyana yang telah kami jelaskan. Maka fayuqalu, dikatakan li mukhtari hadzal qauli alladzi wasafna maqalatahu, kepada orang yang buat-buat qaul ini, alladzi yang wasafna mensifati kami, maqalatahu kepada maqalahnya, alladzi aulidzabi, atau bagi orang yang membela anhu dari mukhtari, katakan kepada dia qad a'taita, sungguh memberikan engkau fi jumlati qaulika, pada sejumlah pernyataanmu, memberikan anna khabarul wahid thiqati, bahwa sesungguhnya oh ya, perkataanmu itu anna khabarul, bukan anna, bukan dari qaul, karena kalau dari qaul inna ya. Memberikan engkau anna khabarul wahidi, sesungguhnya hadis seseorang atiqoti yang terpercaya, anil wahidi tiqoti yang diperoleh dari satu orang juga yang terpercaya, hujjatun adalah hujjah, yalzamu yang wajib bihi dengan khobar, al amalu apa mengamalkan, summa kemudian adkhalta engkau memasukkan fihi di dalam qaul asyarto kepada syarat, ba'du setelah pernyataanmu itu. Sedari awal kau katakan bahwa hadis mu'an'an itu bisa dijadikan hujjah, bahwa informasi yang diperoleh atau yang disampaikan dari orang yang terpercaya dan itu didapat dari orang yang terpercaya, itu bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan sebagai rujukan dan harus diamalkan. Tetapi kemudian engkau tambahkan persyaratan di situ, fakulta, maka kemudian engkau mengatakan hatta na'lama annahuma qad kana, ini persyaratannya, hatta sehingga na'lama tahu kami, annahuma bahwa sesungguhnya keduanya, qad kana sungguh ada keduanya, iltaqaya pernah bertemu keduanya, marratan satu kali, fasaidan atau lebih, ausami atau mendengar. Siapa arrawi minhu dari man rawa anhu syai'an kepada sesuatu, fahal maka apakah, tajidu menjumpai engkau, kata Imam Muslim, hadza syarto kepada persyaratan ini, alladzi ishtarattahu yang mensyaratkan engkau kepada ladzi, engkau jumpai persyaratan ini, an ahadin dari satu orang, dari seorang pakar, yalzamu yang wajib, qauluhu apa perkataannya ahad. Jadi ini membantah atau bantahan dari Imam Muslim. Kamu sudah katakan berhujjah dengan
atau dari informasi yang diberikan oleh orang terpercaya dan didapat dari orang terpercaya itu bisa dijadikan hujjah. Lalu kau tambahkan persyaratan lain, kira-kira apakah persyaratan yang kau tambahkan itu pernah kau jumpai di dalam riwayat-riwayat dari ulama sebelumnya? Apakah ada ulama yang mengatakan bahwa persyaratan itu memang harus dipenuhi agar hadis itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Enggak akan ada. Wa illa, dan jika tidak, fahalumma, maka datangkan olehmu dalilan kepada argumentasi. Kalau enggak ada kaul dari para ulama yang mengatakan bahwa persyaratan itu penting, fahalumma dalilan, datangkan olehmu dalilan akan argumentasi alama atas sesuatu za'amta yang menduga engkau. Lagi ngaji dulu ya. Fa'inid da'af, maka jika mengklaim siapa mukhtari qaula ahadin, kepada perkataan satu orang, min ulama salafi, dari ulama salaf, bima, dengan sesuatu, za'ama yang menduga siapa mukhtari, nyatanya mengklaim qaula ahadin min ulama salaf bima za'ama min idkhalis syarti, berupa min idkhalis syaritati, ditambahkannya syarat fi tathbitil khabari, di dalam menganggap bahwa hadis itu sebagai rujukan. Mana tadi? Tuliba, maka dituntut siapa mukhtari bihi, dengan bayan. Nah, kalau misalnya mukhtari tadi, orang yang buat-buat tadi, mengklaim bahwa benar ada kaul dari ulama salaf yang menyatakan bahwa untuk mengamalkan hadis mu'an'an harus ada syarat seperti itu, maka minta itu kaulnya. Benar enggak ada? Walayyajida, dan tak akan pernah menjumpai siapa mukhtari huwa mukhtari, wala ghairuhu, dan tak pula selainnya mukhtari, ila ijadihi, untuk mendatangkan kaul, tak akan pernah menjumpai sabilan, kepada jalan. Wa in huwa da'a, dan jika huwa mukhtari idda'a, mengklaim mukhtari, fima, pada apa-apa, za'ama yang menduga mukhtari, mengklaim dalilan akan argumentasi, yahtajju, yang berhujjah siapa mukhtari bihi, dengan dalil, kila, katakanlahu kepada mukhtari, wa madzaka, adapun apa, dzaka ialah, dzakat dalilu, ialah dalil itu. Apa argumentasinya? Kalau misalnya dia katakan ada kaul dari ulama salaf, minta kaulnya. Tetapi kalau dia katakan enggak, saya punya argumentasi khusus, tanyakan argumentasinya. Apa itu argumentasi yang kau gunakan? Fa in qala, maka jika mengatakan mukhtari, qultuhu, aku mengatakan hu, kepada syarat itu, khalus syaritah, li'anni, karena sesungguhnya aku, wajadtu, aku menjumpai, ruwatal akhbari, kepada para perawi hadis, qadiman wa hadithan, yarwi, meriwayatkan siapa ahaduhum, sebagian mereka ruwat, anil akhari, dari yang lain, al haditha, kepada hadis, walamma yu'ayinhu, dan tak melihat siapa ahadhu, kepada akhor, wala sami'a, dan tak mendengar siapa ahad minhu, dari ahor, syai'an, kepada sesuatu, qattu, sama sekali. Falamma ra'aituhum, maka tatkala melihat aku hum, kepada mereka, istajazu, membolehkan mereka riwayat al-hadithi, kepada meriwayatkan hadis, bainahum, di antara mereka, hakada, dengan jalan seperti ini, alal irsali, dalam kondisi irsal, min ghairi sama'in, tanpa ada catatan atau tanpa mendengar, wal mursalu, sementara mursal, minar riwayati, dari riwayat, fi asli qaulina, di dalam asal dari perkataan kami, wa qauli ahli ilmi, dan perkataan ahli ilmu, bil akhbari, tentang khobar, laisa, ialah tidak ada apa mursal, bi hujjatin, adalah hujjah, tajdu, maka butuh aku, lima, terhadap sesuatu, wasoftu, yang mensifati aku, nyatanya emma minal illati, berupa alasan, ilal bahti, butuh aku ilal bahti, kepada membahas, an sama irawi kulli khobarin, dari mendengar setiap rawi hadis, an rawihi, dari rawihnya khobar. Faida ana, maka aku hajam tu, maka ketika ana, adapun aku, hajam tu, tahu aku, ala samai, atas mendengarnya rawi, minhu, dari atau sama irrawi, minhu, dari amman rawa, gitu aja,
li'atna syai'in, aku tahu li'atna syai'in karena minimalnya sesuatu, tabata maka tetap anhu dari rawi indi bagiku, bidzalika dengan adna syai' jami'u ma apa segala sesuatu yarwi yang meriwayatkan siapa rawi anhu dari amman rawa ba'du setelah itu. Fa in azaba maka jika jauh anni dariku ma'rifatu dzalika apa mengetahui hal itu, auqaftu maka aku apa ya? Apa ya istilahnya, menangguhkan aku al khobaru kepada hadis, walam yakun dan tak ada indi di sisiku mau diuhujjatin apa tempat argumentasi, kenapa li imkanil irsali karena memungkinkannya irsal fihi di dalam khobar. Tak jelaskan. Kalau orang itu menjawab argumentasinya begini, kan disuruh tanya tadi kalau memang punya argumentasi apa argumentasinya, tetapi kalau dijawab begini, kalau argumen dia bisa menjelaskan argumentasinya dan argumentasinya begini, maka ini ntar lagi ada jawabannya. Bagaimana argumentasinya? Begini, saya ini terbiasa dan mengetahui bahwa para perawi hadis baik qadim maupun baik yang lalu ataupun yang terbaru itu saling meriwayatkan padahal tidak pernah bertemu. Normalnya para perawi hadis begitu, saling meriwayatkan padahal tidak pernah melihat, saling meriwayatkan padahal tidak pernah mendengar. Tetapi kok bisa dibolehkan meriwayatkan hadis kayak begitu? Kan sesungguhnya nggak boleh. Kalau meriwayatkan hadis dari orang yang tak pernah ditemui kan namanya mursal. Sedangkan berhujjah dengan hadis mursal itu tidak boleh menurut para ahli hadis. Nah, untuk menyelamatkan dari mengamalkan hadis mursal, maka saya butuh untuk memverifikasi apakah seorang murid benar-benar telah mendengar hadis ini dari gurunya. Apakah seorang murid ini pernah bertemu langsung dengan guru hadisnya. Saya butuh itu biar hadisnya tidak jadi mursal. Begitu. Nah, kalau saya ikut ulama terdahulu, kata orang ini, ikut ulama terdahulu, mursal semua itu hadis. Makanya biar hadis itu tidak jadi mursal, sedangkan hadis mursal itu enggak boleh, saya harus bahas, saya harus cari informasi, saya harus verifikasi. Saya harus validasi data bahwa murid ini benar-benar bertemu langsung dengan gurunya. Itu yang saya butuhkan. Itu alasan saya. Jadi menyelamatkan agar hadis ini tidak masuk kategori hadis mursal. Kemarin sudah dijelaskan hadis mursal. Kalau memang ada informasi walaupun itu sedikit, ada satu informasi yang menyatakan pernah bertemu, semua hadisnya akan saya terima. Meskipun cuma sedikit informasi bahwa keduanya memang pernah bertemu. Gak perlu ketat-ketat persyaratannya, persyaratan itu enteng. Yang penting ada informasi. Walaupun itu hanya informasi istilahnya, adna syai'in, informasi minimalis. Gara-gara informasi itu semua hadisnya akan saya terima. Tapi kalau ndak ada informasi itu, saya tangguhkan hadisnya. Bukan menjadikan hadis itu sebagai hadis mursal. Saya tangguhkan sampai benar-benar ada informasi, ada data yang menyatakan bahwa kedua orang ini memang pernah bertemu. Fayuqalu maka dikatakan lahu kepada muhtari fa in kana illatu maka jika ada apa alasan fi tad'ifika di dalam melemahkanmu al khabar kepada hadis wa tarkika dan meninggalkanmu al ihtijaj kepada berhujjah bihi dengan khabar. Jika alasannya adalah imkanal irsali, adalah kemungkinan irsal fi di dalam khabar, lazima maka wajibkah kepadamu Allah tusbita, apa tak menetapkan engkau isnad dan mu'an'anan kepada isnad mu'an'an hatta sehingga tara melihat engkau fi di dalam khabar as-sama kepada sama min awalihi ila akhirih. Nah, kalau alasanmu adalah imkanul irsal sehingga kau tak bisa menetapkan hadis mu'an'an, maka saya kasih contoh. Kira-kira kata Imam Muslim kayak begitu. Saya kasih contoh hadis mu'an'an dari para tokoh.
Kalau alasanmu itu karena ada kemungkinan mursal, ini sekarang tak suguhkan contoh, kira-kira gampangnya begitulah. Wadzalika adapun hal itu annal haditsal warida, ialah sesungguhnya hadis yang warid alaina atas kami bi isnadi Hisham bin Urwata, dengan sanad Hisham bin Urwa an abihi dari bapaknya an Aisyah dari Sayyidah Aisyah, fabiyakinin, maka dengan yakin naklamu kami tahu anna Hishaman qad sami'a min abihi, sesungguhnya Hisham itu sungguh mendengar dari bapaknya, wa anna abahu, dan sesungguhnya bapaknya Hisham qad sami'a sungguh mendengar siapa abun min Aisyah dari Sayyidah Aisyah, kama na'lamu sebagaimana kami tahu anna Aisyah sesungguhnya Sayyidah Aisyah qad sami'at sungguh mendengar siapa Sayyidah Aisyah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi. Tetapi waqad yajuzu, dan boleh, dalam yakul jika tak mengatakan Hisamun siapa Hisam fi riwayatin di dalam riwayat yarwi yang meriwayatkan Hisam kepada riwayat an abihi dari bapaknya, sami'tu au akhbaroni, jika dia tak mengatakan sami'tu akhbaroni, boleh ayyakuna, apa ada bainahu di antara Hisham wa baina abihi, dan antara bapaknya Hisham fitilka riwayat di dalam riwayat tersebut insanun akharu, apa insan yang lain, akhbaru yang memberitahu siapa insanu kepada Hisham biha dengan riwayat an abihi dari bapaknya, walam yasma, dan tak mendengar siapa Hisham kepada riwayat huwa Hisham min abihi dari bapaknya Hisham, lamma tatkala ahabba, senang siapa Hisham ayarwiya kepada meriwayatkan Hisham kepada riwayat mursalan secara mursal, wala yusnida, dan tak menyandarkan siapa Hisham kepada riwayat ilaman kepada orang sami'a yang mendengar siapa Hisham kepada riwayat minhu dari man. Wakama, dan sebagaimana yumkinu mungkin dzalika apa itu fi Hishamin pada Hisham an nabihi dari bapaknya, fahuwa adapun akhar aidan juga mungkinun adalah mungkin fi abihi di dalam bapaknya siapa bapaknya Hisham an Aisyah dari Sayyidah Aisyah, wa kadzalika, dan demikian juga kullu isnadin adapun setiap sanad di hadisin bagi hadis laisa yang tidak ada fi di dalam hadis dzikru sama'i ba'dihim, apa penyebutan mendengarnya sebagian rawi min ba'din dari sebagian yang lain. Begini, tadi kan kalau alasannya kemungkinan irsal, kemungkinan mursal, itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh para ulama macam Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah ini sering meriwayatkan hadis dari bapaknya dan dari Sayyidah Aisyah. Nah, itu kan sudah diyakini memang. Hisham ketemu dengan bapaknya diyakini bertemu langsung dengan Sayyidah Aisyah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sesungguhnya Hisham itu tidak kira-kira gini. Tidak menutup kemungkinan kalau Hisham menyampaikan hadis enggak pakai sami'tu atau akhbaroni, boleh jadi di situ ada orang lain. Jadi Hisham mendengar dari orang lain itu dari bapaknya. Tetapi Hisham enggak mau menyebutkan orang lain itu karena dia lebih senang dia dikira meriwayat atau diyakini, atau dia lebih senang menisbatkan apa yang dia sampaikan, hadis yang dia sampaikan langsung kepada bapaknya. Jadi penengah antara Hisham dan bapaknya tidak disebutkan karena dia lebih senang meriwayatkan hadis dari bapaknya. Begitu kata Imam Muslim. Kan tetap ada kemungkinan begitu. Iya, kalau hadisnya Hisham bilang sami'tu akhbaroni. Ada sekian banyak hadis yang dimana Hisham tidak menyebutkan sami'tu atau akhbaroni. Nah, di hadis-hadis yang tidak menyebutkan sami'tu atau akhbaroni, itu tidak menutup kemungkinan bahwa sesungguhnya Hisham tidak mendengar langsung dari bapaknya, tetapi mendengar dari orang lain. Begitu. Dan boleh jadi ini wa kama yumkinu dzalika fi Hishamin an abihi fahuwa aidan mumkinun fi abihi an Aisyah. Boleh jadi bapaknya juga begitu. Artinya bapaknya memang diyakini orang yang sering meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Saking senangnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, walaupun mendengar dari orang lain, bapaknya tidak menyebutkan bahwa riwayat itu tidak mendengar langsung dari Sayyidah Aisyah. Itu kan mursal namanya. Tetapi bisa dijadikan sebagai argumentasi. Begitu. Dan hadis-hadis lain, wa kadzalika kullu isnadin li haditsin laisa fihi dzikru sama ibadihim min ba'din. Dan hadis-hadis lain yang tidak pakai keterangan sami'tu atau akhbaroni. Iya. Ambillah. Begitu kira-kira ya. Ini hampir 1 jam sudah ya. Semoga bermanfaat ya, semoga dipaham. Ya, kalau nggak paham ditanya nanti ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman kalau
Saya sudah meliburkan pengajian Sahih Muslim dalam jangka panjang ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pengajian dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.